Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin membahas tentang kasus ijazah palsu yang dimana terlapor adalah Roy Suryo CS sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Sebentar lagi dan saya berharap Roy Suryo CS ini ditetapkan sebagai tersangka dan pihak kepolisian Republik Indonesia menahan mereka. Dengan menahan mereka, maka kegaduhan, keributan yang ada difasilitasi oleh televisi akan selesai. Karena sejatinya sebenarnya masyarakat Indonesia itu ya pada umumnya tidak peduli masalah kasus ini. Yang paling dipedulikan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan judi, dan pembangunan infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi seharusnya pemerintahan Bapak Prabowo, Kepolisian Republik Indonesia melihat ini. Yang berhak menyatakan palsu dan tidak palsu ijazah seseorang adalah pihak yang mengeluarkannya. Di sini sudah berkali-kali pihak UGM menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu asli. Dan Bapak Jokowi sudah melaporkan, sudah membawa buktinya, ya. Dan semua prosedur sudah diikutin. Apalagi yang harus ditunggu, ya. Jangan dibiarkan terus-menerus tontonan seperti ini diperlihatkan. Lihat, mereka memanfaatkan celah lagi yang dimana cara kotor yang dilakukan oleh Roy Suryo CS, di mana mantan rektor UGM dibujuk ya untuk memberikan pernyataan bahwa sebenarnya Bapak Jokowi itu tidak pernah kuliah, tidak pernah tamat. Itu ada pernyataan rektor UGM. Saya tahu nih maksudnya, karena di otak mereka gini, bilang aja dulu, sampaikan aja dulu. Nanti kan kalau tidak benar kan gampang, tinggal minta maaf. Dan itu dilakukan oleh mantan rektor UGM. Entah siapa namanya itu, dia sampaikan di dalam channel YouTube dan disebarluaskan sama Roy Suryo dan Rismo Sianipar dan kawan-kawan, dan dibahas dan diolok-olok lagi Jokowi. Tapi sekarang itu mantan rektor UGM sudah membuat pernyataan bahwa apa yang dikatakan UGM bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Ditariknya lagi ucapannya, dibuatnya pernyataan. Seharusnya kamu yang mantan rektor UGM itu seharusnya jantan lah, kalau memang kamu yakin bahwa memang ijazah Bapak Jokowi itu palsu dan Jokowi tidak pernah tamat dari UGM, sebaiknya kau pertahankanlah. Ngapain kau buat surat pernyataan? Nah ini tidak, baru kemarin kau sampaikan, sekarang kau buat pernyataan. Aku sudah tahu betul ini permainan politik kotor para politikus yang menyuruh Roy Suryo CS dan kawan-kawan untuk mempermalukan Bapak Jokowi. Kan itu caranya. Nggak apa-apa, nanti tinggal minta maaf. Ya, gampang itu. Jadi hal seperti ini sering terjadi di Indonesia. Kalau tadi bukan Bapak Jokowi yang mau dipermalukan atau masyarakat biasa, nggak apa-apa. Ini kan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, mantan kepala negara, ya, dan Bapak dan anaknya wakil presiden kita. Siapa lagi yang harus kita jaga kehormatannya kalau nggak presiden kita? Hah? Ini selain dia presiden, dia bapaknya dari anaknya itu wakil presiden. Sedangkan tingkat camat saja, tingkat kepala desa wajib kita hormatin. Ya, kalau kita pergi ke kantor desa, kita kan harus menghormatin kepala desa juga. Kalau kita pergi ke kantor camat, ya, kita harus menghormatin. Ini mantan presiden Republik Indonesia. Makanya saya mau marah, mau jijik lihat Roy Suryo ketika di TV, tapi TV memfasilitasinya dengan wajahnya nggak seberapa itu. Roy Suryo ketawa, terkeke-keke, ngomong dan didukung oleh kawan-kawannya. Stop lah, cepatlah Bapak polisi. Kalau Anda sudah yakin memiliki 2 alat bukti, tetapkan tersangka.
tetapkan tersangka dan tangkap aja, nggak akan ada itu. Sekuat apa rupanya mereka untuk membuat negara ini chaos? Ya lebih banyak yang suka sama Pak Jokowi. Dengan hal seperti ini Bapak Kapolri membiarkan, saya rasa ini tidak bagus ditontonan, diolok-olok. Harga diri kita sebagai bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik ini. Lihat apa yang terjadi. Ya, diolok-olok terus, dan TV Iman Wijaksono dengan bangganya mendapatkan keuntungan terus memfasilitasin, ya, karena alias juga terus memfasilitasin. Nah, kan sudah lama. Sekarang masuk ke tahap penyidikan sudah masuk, ya kan? Sudahlah, seminggu nanti tetapkan tersangka. Kan sudah ada 2 alat buktinya. Alat buktinya kan keterangan daripada UGM menyatakan Bapak Jokowi asli. Ijazahnya Bapak Jokowi sudah 2, saksi sudah lebih dari 2. Apalagi mau kau takutkan Bapak Kapolri? Ya, nggak ada itu. Kalau memang mereka itu niatnya baik membela negara ini, nggak seperti ini. Saya mau katakan kamu Roy Suryo ya, Risma Sanipar ya, dan kalian semua ya. Kalau memang kalian punya keyakinan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, kalian kan tinggal laporkan atau gugat. Stop di situ. Tapi jangan kalian olok-olok di TV. Yang terjadi kan kalian sepertinya kalian dengan secara sadar sengaja melakukan kegiatan untuk mempermalukan dan menghancurkan, ya kan, Bapak Jokowi mentalnya dan psikologinya. Itu yang kalian lakukan, ku tengok. Dan aku yakin kalian tuh kerjasama dengan Ainus TV Iman Wijaksono dan juga Karni Alias. Karena Iman Wijaksono ini kan orang PDIP dulu, kan timnya Ganjar dulu. Ya, Karni Alias itu kan dari Padang, Minang. Dia kan orang Padang, Minang kan umumnya kan pemilih daripada Anies Baswedan. Jadi kan TV yang 2 ini kan memang seperti itu. Ya. Sudah paham saya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau memang kamu Roy Suryo, Risma Sanipar dan beberapa kawannya yakin kalian ijazah Jokowi palsu, kalian kan cukup laporkan saja. Tunggu perkembangannya. Ya, nggak usah sampai viral berkali-kali, ini terlalu gila. Ini namanya bukan lagi niat kamu untuk ingin mengetahui tentang keaslian atau tidaknya ijazah Pak Jokowi, tapi niat kau Roy Suryo dan kawan-kawan, ini memang niat kau ingin menghancurkan Bapak Jokowi dan keluarganya, ingin menargetkan Gibran Rakabuming Raka. Kamu mau itu tujuanmu, artinya tujuan kau itu udah politik, Roy Suryo. Ya, kemarin kau bilang ya kau membicarakan ijazah palsu masih baru-baru aja, padahal dibuktikan kau itu sudah membicarakan ijazah palsu ini ya sejak tahun 2022 atau 2023. Sudah lama kau pernah di Twitter kau membahas tentang ini. Sekarang kau makin menggila menjadi-jadi karena Gibran jadi wakil presiden. Aku tahunya siapa semua di belakang ini. Saya tahu. Yang di belakang ini adalah tokoh-tokoh politik yang tua-tua, yang busuk, yang sudah lama, yang khawatir kalau Gibran nanti menjadi presiden. Saya udah tahu ini. Ini ya target mereka. Kan nggak fair lah seperti ini. Ya kalau kalian ingin mengalahkan Gibran di dalam kancah politik nanti pemilu 2029, kalau saya nggak salah 2029. Dari sekarang kalian partai-partai PDIP yang salah satu kemarin kalah dan partai-partai yang lain itu, silakan aja lah kalian memperbaiki, tingkatkan pelayanan, bertarung yang adil dan fair. Jangan mengasuh-ngasuh orang ya. Ini tidak baik. Roy Suryo, saya ingatkan sekali lagi, kalian semua, kalau memang niat kalian ingin mencari kebenaran tentang ijazah Bapak Jokowi, kalian hanya cukup untuk melaporkannya, menggugatnya, dan melakukan prosedur hukum. Ya, jangan sampai mengolok-olok, mentertawakan, ya, mengolok-olok. Pokoknya luar biasa lah, pakai wayang-wayang dan mentertawakan, menghina. Seolah-olah kalau seandainya tidak sarjana dianggap bodoh. Kan itu yang kalian pikirkan. Seolah-olah kalau kalian sarjana S2, S3 kalian merasa lebih pintar dari yang nggak sarjana, dari yang nggak S2. Saya mau katakan sekali lagi ya, nilai seseorang itu bukan dari gelarnya. Bapak Jokowi itu sudah berhasil membangun Indonesia ini dan berhasil mengantarkan anaknya jadi wakil presiden, dan itu dipilih rakyat. Jadi tolong Bapak polisi, tangkap segera mereka.
Merdeka!